Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 18, teksnya ayat 1 sampai 20 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Tugas Harun dan keturunannya sebagai imam dan tugas orang-orang Lewi sebagai pelayan Kemah Suci. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 20. Bagian untuk Harun dan keturunannya. Kesimpulannya, Tuhan memberi tugas kepada Harun dan keturunannya sebagai imam dan juga memberi tugas kepada suku Lewi sebagai pelayan di dalam Kemah Suci untuk menolong imam. Ia berfirman, "Kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka." Kemudian Tuhan memberi daging-daging sisa persembahan kepada Harun dan keluarganya sebagai makanan. Ia memberi ketetapan tentang yang lahir terdahulu. Orang Israel harus membayar uang tebusan untuk orang dan binatang najis yang lahir terdahulu. Tetapi yang terdahulu lahir dari lembu, domba, kambing itu harus mempersembahkan sebagai kurban. Dari itu, darah dan minyak menjadi bagian Tuhan, tetapi dagingnya akan menjadi bagian untuk imam. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberi tanggung jawab kepada Harun dan keturunannya tentang akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, dan memberi tugas bagi suku Lewi akan menanggung mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Kedua, Tuhan berfirman kepada Harun tentang bagiannya dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, persembahan khusus, termasuk segala persembahan unjukan, dan semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel. Tuhan adalah bagian Harun dan milik pusaka Harun di tengah-tengah orang Israel. Ajaran tentang manusia. Pertama, Harun dan keturunannya akan menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatannya sebagai imam. Kalau begitu, itu sepertinya agak berat, tetapi bukan hanya begitu sajanya. Kedua, suku Lewi mendekat bersama-sama dengan Harun dan keturunannya supaya mereka menggabungkan diri kepada Harun dan melayani Harun apabila dia ada di depan kemah hukum. Mereka akan melakukan kewajiban mereka kepada Harun dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya kepada perkakas tempat kudus, tetapi mereka tidak boleh mendekat kepada mezbahnya. Ketiga, semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup harus dipersembahkan kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang. Orang dan binatang najis yang lahir terdahulu akan ditebus dengan uang tebusan, itu 5 shekel perak. Tetapi yang terdahulu lahir dari lembu, domba, kambing itu harus mempersembahkan sebagai korban. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap menanggung jawab tugas yang Tuhan memberi kepada Anda sebagai anak Allah. Kedua, ingatlah bahwa Yesus telah membayar upah tebusan dosa kita, dan membayar upah itu dengan mengikuti jalan Yesus yang mengorbankan diri untuk orang lain. Kita harus membayarnya upah dengan demikian itu. Ketiga, akuilah bahwa Tuhan adalah milik pusaka bagi Anda, bagi kita, dan percaya bahwa Ia akan mencukupi segala keperluan Anda dan keperluan kita juga. Jadi, jangan bimbang, jangan bersungut-sungut. Hanya percaya Tuhan, hanya mengikutinya jalan yang Tuhan bimbing, kalau itu Tuhan akan mencukupi.
Akhirnya praktik hari ini. Akuilah bahwa Tuhan adalah milik pusaka bagi Anda. Dan menanggung jawab tugas yang Tuhan memberi kepada Anda sebagai anak Allah. Dengan mengorbankan diri sama seperti Yesus mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Sekalipun kita mengorbankan diri karena Tuhan adalah milik pusaka kita, kita tidak ada kekurangan. Kita akan dicukupi segalanya. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.